Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandia Sri Aprilia dengan NPM 12102027, kelas 2M Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gunung Jati. Saya di sini akan menjelaskan materi tema 9, yaitu tentang pembelajaran organisasi. Langsung saja, mari kita simak videonya. Pembelajaran organisasi. Konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Adapun pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Menurut Kim, pada tahun 1993, pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal. Yang pertama, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Yang kedua, proses mendapat pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual. Lalu, ada teori pembelajaran dalam organisasi, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, operant conditioning. Yang kedua, classical conditioning. Dan yang ketiga, social learning theory. Operant conditioning. Operant conditioning adalah suatu metode pembelajaran menggunakan reward atau hadiah dan punishment atau hukuman sebagai konsekuensi perilaku. Teori ini dikembangkan oleh B.F. Skinner dan sering juga disebut teori Skinner maupun instrumental conditioning. Dengan metode ini, orang yang mempelajarinya akan mengerti hubungan yang dibuat antara perilaku dan konsekuensi. Jadi, kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Selanjutnya yaitu komponen pada operant conditioning. Terdapat komponen kunci yang perlu dipahami, yaitu reinforcement dan punishment. Reinforcement adalah segala hal yang terjadi yang dapat menguatkan suatu perilaku. Reinforcement bisa bersifat positif maupun negatif. Yang pertama, reinforcement positif. Reinforcement positif adalah hal yang menghasilkan atau menguatkan suatu perilaku positif. Misalnya, setelah karyawan bekerja dengan baik di kantor, perusahaan memberikan pujian dan bonus gaji. Nah, bonus gaji tersebut adalah reinforcement positif yang dapat meningkatkan performa seseorang selanjutnya di kantor. Sebab, seseorang akan belajar bahwa dengan menjalani pekerjaan dengan baik, akan ada konsekuensi positif yang akan didapatkan. Yang kedua, reinforcement negatif. Reinforcement negatif adalah suatu hal yang dilakukan untuk menghentikan perilaku negatif yang dihadapi. Misalnya, anak berteriak di tengah keramaian dan teriakan tersebut berhenti setelah orang tuanya memberi snack. Hal ini mungkin akan membuat orang tuanya berpikir bahwa dengan memberinya snack, maka akan ada sebuah konsekuensi, yaitu anak menjadi tenang. Namun, perilaku ini bukanlah perilaku yang positif, dan orang tua itu akan terbiasa mengandalkan snack ketika si anaknya rewel. Selanjutnya yaitu punishment. Punishment adalah segala hal yang dapat mengurangi terjadinya suatu perilaku. Punishment juga dibagi menjadi dua, yaitu punishment positif dan punishment negatif. Yang pertama, yaitu punishment positif. Punishment positif adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya perilaku dengan melemahkan respons. Contohnya, menghukum anak dengan memukul ringan tubuhnya karena ia berperilaku tidak baik di depan umum. Yang kedua yaitu punishment negatif. Tindakan ini dilakukan dengan menyingkirkan benda atau apapun yang bisa memicu perilaku negatif.
Contohnya, dengan melarang anak bermain gadget dan menyimpan gadgetnya apabila ia berperilaku buruk di depan umum. Classical conditioning. Teori Pavlov adalah pengkondisian klasik yang menggambarkan proses pembelajaran melalui asosiasi stimulus dari lingkungan dan bersifat alamiah. Dapat diartikan juga bahwa classical conditioning sebagai pembentuk tingkah laku melalui proses persyaratan. Pavlov beranggapan bahwa tingkah laku organisme dapat dibentuk melalui peraturan dan manipulasi lingkungan. Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia ini, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Berikut contoh teori Pavlov. Yang pertama, aroma makanan atau tempat makan. Ketika kita sedang menunggu pesanan ayam goreng, mungkin kita sudah menelan ludah saat aroma ayam goreng keluar dari penggorengan. Bahkan perasaan nikmat sudah menghampiri sebelum kita menyantapnya. Yang kedua, ringtone handphone. Saat kita berada di tempat umum, kemudian mendengar ringtone handphone yang tidak asing, secara naluri, kita langsung mengambil handphone kita, hanya untuk memastikan bahwa bunyi itu berasal dari handphone kita atau orang lain. Social Learning Theory ataupun bisa disebut teori pembelajaran sosial. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Social Learning Theory adalah pembelajaran yang memanfaatkan teori belajar sosial. Artinya, dalam melakukan pembelajaran, guru menggunakan modeling atau observasi. Adapun contoh sederhana penerapan teori belajar sosial pada perkembangan anak, yaitu seorang anak cenderung meniru perilaku orang tuanya karena ia melihat perilaku tersebut setiap hari secara berulang-ulang. Hal itu bisa diterapkan di pembelajaran sehari-hari, di mana guru menjadi model percontohan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.